Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Ibu harap kalian paham dengan materi sebelumnya. Pada pagi hari ini, kita melanjutkan, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha. Bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha tersebut? Lalu, yang pertama itu, gimana sih cara masuknya agama Hindu Buddha itu? Yang kedua, bagaimana pengaruh Hindu Buddha itu dalam masyarakat Indonesia? Ya, bagaimana pengaruhnya? Dan Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Oke? Perkembangan Hindu Buddha di Indonesia. Materi pelajaran kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha yang pertama, masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, pengaruh Hindu Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi pada pertemuan pagi hari ini Ibu hanya menjelaskan dua materi ini saja. Masuknya kebudayaan Hindu Buddha itu bagaimana caranya, lalu pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Coba dilihat petanya. Nah, di sini terlihat jelas ada rute jalur darat dan rute jalur laut, di mana pada awal perdagangan dahulu jalur perdagangan India Cina melalui jalur darat. Ya, jalur darat ini yang putih ini yang pertama kali ini yang putih ini. Ya, atau disebut juga dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa, sampai ke wilayah Eropa. Komunitas utamanya pada saat itu apa? Kain sutra, wangi-wangian, rempah-rempah. Namun, kenapa ada pula rute jalur laut? Karena jalur darat itu sering terjadi masalah seperti perampokan. Makanya para pedagang mengalihkan jalur perdagangannya melalui jalur laut. Jalur lautnya itu melewati yang namanya Indonesia. Nah, karena perdagangan tersebut, makanya orang Cina dan orang India itu masuk ke wilayah Indonesia akibat perdagangan. Nah, itulah asal muasal kebudayaan Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena adanya perdagangan yang melewati Indonesia, di mana pada saat itu sudah ada kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Indonesia seperti Kutai. Oke. Apa keuntungan terhadap Indonesia? Yang pertama, menjadi daerah transito atau pemberhentian. Jadi Indonesia itu tempat transitnya para pedagang yang akan menuju Cina, menuju India, atau menuju ke Eropa. Selanjutnya, masyarakat aktif dalam kegiatan perdagangan internasional. Jadi masyarakat Indonesia juga berperan terhadap perkembangan perdagangan tersebut karena di pinggiran Sumatera bagian timur, di wilayah Sumatera bagian timur dan di bagian utara itu berkembanglah berbagai kegiatan-kegiatan yang di segi perdagangan. Lalu pintu masuknya pengaruh Hindu Buddha dari India ke Indonesia. Jadi kalau seperti ini bisa dikatakan agama Hindu Buddha itu berasal dari negara India. Selanjutnya, teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi agama Hindu dan Buddha ada teori-teori yang menyatakan masuk ke Indonesia itu melalui siapa? Kalau yang Ibu jelaskan pertama berarti melalui para
pedagang. Nah, kita mulai dari yang pertama. Teori Weisa. Teori Weisa dikemukakan oleh siapa? N.J. Krom. N.J. itu apa? Nicholas Johannes Krom, merupakan bangsa keturunan Belanda, di mana dibawa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang. Nah, ya, secara damai. Ini foto profil Nicholas Johannes Krom. Jadi di sini agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang India yang seperti Bu jelaskan tadi, mereka transit dan menyebarkanlah, selain transit mereka juga menyebarkan agamanya. Selanjutnya, teori kesatria. Teori kesatria ini ada 3 ahli atau 4 ahli yang menyatakan teori ini. Yang pertama dikemukakan oleh Cornelis Christian Berg atau C.C. Berg, di mana para kesatria yang dinikahkan dengan putri kepala suku dan menyebarkan agamanya. Jadi pada saat itu para kesatria yang berasal dari India membantu para kepala suku dalam perperangan dengan melawan suku lain dan menang, maka para kesatria tersebut dihadiahkan berupa dinikahkan dengan putri kepala suku tersebut. Karena mereka sudah dinikahkan, berarti para kesatria itu juga memberikan pengaruh agama yang dibawanya dari India. Itu menurut C.C. Berg atau Cornelis Christian Berg. Yang kedua, menurut Mukherjee dan Frederick David Canbois, di mana menurut mereka para kesatria membangun koloni-koloni yang kemudian menjadikan sebuah kerajaan. Kalau sudah dibangunnya kelompok-kelompok oleh para kesatria, maka sudah jadi kerajaan, maka dia akan berpengaruh terhadap wilayah-wilayah sekitarnya. Yang ketiga, menurut siapa? J.L. Mons, di mana para kesatria dengan yang kalah perang di India, mereka melarikan diri ke Indonesia. Nah, ini 3 teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk dibawa oleh para kesatria menurut para ahlinya yang merupakan juga bangsa keturunan Belanda. Ini fotonya Cornelis Christian Berg, dan yang ini fotonya F.D.K. Bush atau Frederick David Canbois. Lanjut. Teori yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang oleh kepala suku untuk belajar agama Hindu-Buddha. Jadi para kepala suku sudah menerima agama itu melalui para kesatria, para waisa, lalu dia mengundang pula kaum Brahmana untuk datang ke Indonesia untuk mereka belajar dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang keempat itu menurut teori Sudra. Itu siapa yang mengemukakan? Itu adalah von Weber, juga merupakan keturunan Eropa, yaitu Belanda. Di mana menurut von Weber, agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Sudra yang terusir akibat perperangan India. Golongan Sudra itu golongan kasta paling bawah ya, karena agama Hindu itu sistem kasta.
terakhir ada teori arus balik. Teori arus balik juga dikemukakan oleh Frederick David Canbous, ya, di mana disebarkannya agama Hindu-Buddha melalui para pemuda yang belajar agama Hindu dan Buddha ke India, dan mereka pulang kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itu dimaksud dengan teori arus balik. Jadi para pemuda kita datang ke India untuk belajar, lalu kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama atau materi agama yang telah mereka pelajari. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu paham semuanya gimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu. Berasal dari 5 teorinya, melalui siapa agama Hindu-Buddha itu masuk. Selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Itu ada 5 poin pengaruhnya di bidang pemerintahan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang agama, dan di bidang kebudayaan. Jadi agama Hindu-Buddha ini berpengaruh ke 5 aspek ini. Oke, kita buka yang pertama di bidang pemerintahan, di mana dahulu adanya sistem kesukuan dirubah menjadi kerajaan. Yang kedua, berubahnya pemimpin dari kepala suku menjadi raja. Yang ketiga, nama raja disesuaikan tradisi Hindu-Buddha seperti Mulawarman, Punawarman, dan Balaputra Dewa. Itu di bidang pemerintahan. Selanjutnya di bidang sosial, adanya sistem kasta di sini. Sistem kasta ini sama juga dengan teori masuknya agama Hindu-Buddha. Ada 4 kasta yang terkenal di India atau agama Hindu. Yang pertama, kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu kasta paling utama, yaitu kaum pendeta. Kalau bagi kita itu ustadz, para kiai, itu merupakan kasta kaum Brahmana. Kalau mereka namanya pendeta. Yang kedua, kasta kesatria. Itu siapa? Kaum bangsawan dan kaum prajurit. Kasta kedua, kasta kesatria. Yang ketiga, waisa. Waisa itu siapa yang berada pada kasta waisa? Kaum pedagang dan petani. Yang keempat, kasta sudra. Inilah kasta paling bawah, yaitu rakyat biasa atau budak. Inilah pengaruhnya di bidang sosial. Lalu di bidang ekonomi, munculnya pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai timur Sumatera yang kita kenal. Setelah itu ada kerajaan Singosari, di mana dia kerajaan maritim pertama di Indonesia. Lanjut di bidang agama, banyak masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha setelah kedatangan orang yang berasal dari India dan Cina tersebut. Di bidang kebudayaan, terjadinya akulturasi budaya, di mana akulturasi itu apa? Pencampuran budaya, ya, tanpa menghilangkan budaya asal. Jadi bercampur dia tanpa menghilangkan budaya asalnya. Apa aja akulturasinya? Yang pertama dari segi bangunan. Nah, segi bangunan. Yang kedua, seni ukir atau rupa. Yang ketiga, sastra. Oke, bangunan seperti ini, candi. Ya, candi. Candi untuk orang Hindu itu digunakan untuk tempat pemakaman raja, ya, atau kaum bangsawannya. Lalu ini kalau candi Borobudur itu untuk candi agama Buddha. Kalau candi Prambanan itu candi untuk agama Hindu. Lalu seni rupa. Nah, di sini dilihatkan berupa gambar-gambar kehidupan yang terpajang di sekitar candi. Lalu seni sastra dan pertunjukan. Ada kisah Mahabharata dan Ramayana yang mana ditunjukkan dengan menggunakan
wayang kulit. Wayang merupakan asli kebudayaan Indonesia, dan ceritanya itu cerita dari India. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu paham semuanya. Selalu semangat belajar, tidak boleh menyerah dalam belajar di rumah. Walaupun di rumah harus tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari segi bangunan itu ada namanya candi. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India, makanya disebut dengan akulturasi. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara dahulu sebagai akibat penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayaman nenek moyang. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, itulah akulturasi dari segi bangunan. Yang kedua, dari segi seni rupa dan seni ukir, sama ya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, seni ukir. Hal ini dapat dilihat dari reliefnya, dari sini ya. Dari sini reliefnya yang dipahat pada bagian dinding candi. Ini terdapat di bagian dinding candi Borobudur ini. Misalnya pahatan berupa riwayat Sang Buddha, yang di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia dengan rumah panggung dan burung merpati. Itu contoh dari seni rupa. Selanjutnya seni sastra dan aksara atau pertunjukan. Nah, berupa kisah Mahabharata dan Ramayana yang ditunjukkan dalam seni pertunjukan, yaitu wayang kulit. Nah, berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia, misalnya tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gereng, Bagong, Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India, yaitu huruf Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa menerima pelajaran ini dengan baik, dan tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum. Oke, gimana pelajaran pada pagi hari ini? Ibu harap kalian paham dengan semua yang Ibu jelaskan dari tadi. Jangan lupa lanjutkan membaca materi kita, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan tetap semangat dalam belajar, tingkatkan ibadahnya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.